Halo, perkenalkan nama saya Febriani MC, NIM 1803030021, kelas A semester 6. Pada saat ini saya akan mereview buku tugas Sosiologi Politik yang ke-8. Baik, pada saat ini judul buku Transformasi Global di Media dan Riset Komunikasi. Pembahasan tentang transnasionalisasi produksi dan menyebarkan informasi telah memimpin ke transformasi lanskap media Arab untuk kepentingan teluk negara dan dengan biaya Mesir. Hasilnya adalah geopolitik baru di information dikombinasikan dengan praktik profesional baru dan profil jurnalis khususan dari tempat negara. Kemudian dianalisis media saat ini menggunakan metode yang kurang reseptif secara terbuka dibandingkan sebelumnya, dan oleh karena itu kecil kemungkinannya untuk dikritik oleh organisasi internasional. Pandangan media cetak dan berita online di Prancis, perkembangan dan tantangan from Reavillard. Untuk melalui bagian ini yang melihat bagaimana perkembangan terkini crowdfunding menggarisbawahi kekhawatiran tentang bagaimana media berita dibiayai. Franz Reavillard mempelajari perubahan besar dan sosial, masalah politik yang mempengaruhi sumber daya keuangan yang tersedia untuk dicetak dan media online di Prancis. Seperti di banyak negara, persen di Prancis begitu biayanya dilihat sebagai biaya melalui dua saluran pelengkapan. Di satu sisi publikasi dijual kepada pembaca, sementara di sisi lain ruang iklan dijual kepada pengilangkan pertumbuhan besar-besaran dalam akses internet. Tentunya telah menciptakan platform berita online itu menarik pengiklanan, namun saat yang sama belanja iklan masuk media telah sangat menurun, sementara penggunaan internet tetap sekutu enggan membayar untuk mengakseskan informasi. Kontribusi untuk komunitas dan media independen di Cubase and Maria Brublen dan Michael Channel dalam bab ini yang merupakan tandingan dari dua bab sebelumnya. Maria Brublen dan Michael Channel menganalisis bagaimana global komunitas dan media di independen menggunakan crowdfunding atau tidak seperti di Prancis. Meskipun media menghadapi lingkungan yang sempurna kritis nomik, hanya ada sedikit orang di Guebes yang memiliki kampanye crowdfunding yang disalurkan tidak menghindarkan jika file media publik atau swasta besar tidak melakukannya. Tetapi ini lebih mengejutkan untuk masyarakat dan media di independen yang menjadi subjeknya dari penelitian ini. Ini karena partisipasi adalah bagian dari fundamental definisi dan sejarah mereka, baik dalam aturan operasi mereka dan dalam pembiayaan mereka, serta dan wacana yang mereka hasilkan atau rangsangan. Untuk memahami paradoks yang tampak ini, perlu ada paradoks lain, melihat bagaimana pembiayaan media dibangun, tren dan cara mereka menggunakan 4 kategori utama sumber daya yang didefinisikan oleh penulis: publik, swasta, otonomi dan ekosistem, budaya dan media di Kanada secara umum, dan Quebec di khususnya selalu harus berjuang untuk menjaga produksi dan distribusinya
struktur bangunan hidup karena awareness-nya semakin tergoda seiring waktu oleh kreasi yang tak terhitung. Banyak dari sumber lokal dan asing, ini keadaan telah meningkat selama 2 dekade terakhir dengan munculnya metode distribusi digital dan selain saluran tradisional untuk membiayai partisipatif, tampaknya crowdfunding hanya salah satu jenis pembiayaan antara lain. Penonton dan pembaca revolusioner, media kiri, pemimpin media hipotesa, dan Vince Guaraldi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi setiap wirtawan media adalah membangun penonton. Apakah adalah audiens terbesar untuk non-media berita spesialis atau sekelompok orang tertentu yang akan dijual informasi khususnya atau industri tertentu. Masalah yang selalu menjadi sama, bagaimana media bisa mewakili awareness mereka. Dengan kata lain, bagaimana media bisa mengartikulasikan harapan implisit penerimaan melalui kata-kata seseorang atau Lustar. Di sini Vincent Guaraldi membahas kasus tertentu dari media kiri revolusioner yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kemungkinan audisinya yang tidak terhubungan untuk mengumpulkan sebagian masa yang dapat dimobilisasi untuk revolusi menggunakan antropologi Kristen dan Gervais membaca Swigon dan Fring. Dia mengembangkan apa yang dia sebut kesimpulan fakta adanya media independen dan komunikasi menunjukkan alasannya perlu mengadopsi pendekatan global untuk membiayai budaya dan bentuk sesuai dengan dinamika keseluruhan ini, meskipun mereka mungkin bentuk sesuai dengan dinamika keseluruhan ini, meskipun pelengkapan selain sumber pembiayaan alternatif retorika platform tidak mengaruhi banyak praktik media komunitas karena praktik-praktik ini telah berlangsung selama ini sebagai besar didasarkan pada otonomi editorial mereka di partisipasi komunitas mereka ya dimenuhi ekspektasi perspektif yang hingga saat ini telah terpengaruh dengan lebih baik dengan strategi yang internasional, meskipun yang terakhir tidak selalu menawarkan mereka melayani dalam semua aspek perkembangan mereka. Karena itu media dalam hal yang penggunaan saran budaya dan media produksi dan demokratisasi akses mereka yang merupakan yang pertama dipanggil selama kampanye pengalaman dana yang mungkin atau kemungkinan tidak menggunakan di cetak platform untuk tujuan ini. Akibatnya di independen yang masyumber pendapatkan dan donor yang terdiversifikasi sama. Satu hal yang jelas, film pertanyaan tentang bagaimana biaya budaya dan media menimbulkan cukup banyak pertanyaan dari segala jenis masalah yang tertentunya termasuk pelestarian budaya dan praktik media di Weber, tetapi yang secara lebih luas mengacu itu berkaitan dengan memelihara prinsip-prinsip seperti kedaulatan budaya dan keragaman dalam konteks di mana ekonomi global cenderung sekutu menentangkan mereka. Berangkat niti media telah menerapkan berbagai strategi menggabungkan berbagai strategi. Mungkin penjelasan dari buku review ke-8 ini baik
ada yang kurang paham atau lengkap mohon dimaafkan. Baik, terima kasih.